tempat sujud sahwi ataukah setelah salam, mana yang lebih kuat, mana yang lebih afdol? Azharul aqwali, di sini beliau kurung ya, perkataan ini dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam, azharul aqwali, perkataan atau pendapat yang paling tampak, yaitu paling kelihatan mendekati yang benar, paling ar-rajih ya, pendapat yang paling kuat menurut pandangan Syekhul Islam, al-farqu baina ziyadati wan naqsi, membedakan antara tambahan atau pengurangan, yaitu antara kelalaian yang menyebabkan tambahan dalam sholat atau menyebabkan pengurangan dalam sholat. Wa baina syakki ma'at tahri wa syakki ma'al bina alal yakin, dan membedakan antara keraguan yang kemudian tetapi dia mampu mendapat yang lebih kuat, sama seorang yang muncul keraguan tapi dia tidak mendapat yang lebih kuat, kemudian yubna al yakin, membangun kepada keyakinannya. Tadi ada kelewat ya. Jadi bagi yang muncul keraguan kemudian dia tidak mendapati mana yang lebih kuat, maka kewajiban dia adalah memilih yang yakin. Maksudnya apa? Yang lebih sedikit. Kalau ragu antara 3 dan 2, pilih yang 2. Kalau ragu antara rakaat ketiga dan keempat, maka pilih yang 3, begitu. Setelah itu sujud sahwi setelah atau sebelum salam. Fa inna hadza ma fihi min isti'malin nususi kulliha. Karena sesungguhnya ini ma fihi itu dapat mengamalkan atau memfungsikan seluruh nas-nas secara keseluruhan. Artinya dengan cara seperti ini, yaitu membedakan, tidak menyamaratakan, tidak semua itu sebelum salam atau semuanya setelah salam, tidak, tapi harus membedakan keadaannya seperti apa, maka ini yang harus di awal atau sebelum salam, yang seperti ini setelah salam. Ini adalah pendapat yang lebih kuat karena dapat menggabungkan dan memfungsikan semua dalil yang berkaitan dengan sujud sahwi. Ini maksud beliau. Fihil farqul maqul. Dalam pendapat ini juga terdapat, karena dalam pendapat ini atau dalam masalah ini itu ada perbedaan yang logis. Perbedaan yang logis. Jadi secara akal juga bisa dilihat perbedaannya. Wa dzalika annahu idza kana fi naqsin. Yang demikian itu apabila sujud sahwi tersebut karena pengurangan. Sujud sahwi itu karena ada pengurangan di dalam sholat, disebabkan lalai atau lupa. Kata kita syahudil awal, seperti seorang yang lalai lupa sehingga meninggalkan tahiyat awal, tasyahud awal. Ihtajatis sholatu ila jabrin, maka sholatnya tersebut membutuhkan kepada tambalan. Jadi kelupaan atau kelupaan tasyahud awal tadi yang masuk dalam kategori pengurangan itu seolah-olah lobang di dalam sholat. Ibarat sholat ini utuh, maka tadi ketika dia ketinggalan atau kelupaan tasyahud awal, ini seperti lobang. Maka butuh pada tambalan, harus ditambal ini. Wajah beruha yakunu qabla salami litatimma bihi sholatu. Dan penambalannya tersebut dilakukan sebelum salam, agar dengannya sholatnya menjadi sempurna. Fa inna salama huwa tahlilun minas sholati. Karena salam di dalam sholat itu penutup bagi sholat itu sendiri. Nah, sebab karena dia dikatakan tadi bahwasanya salam yang dilakukan sebelum salam atau sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu
ibarat tambalan untuk menambal kekurangan, untuk menambal lubang atau kekurangan tadi. Sebab salam itu penutup sholat, sehingga apa yang dilakukan setelah salam itu bukan bagian sholat. Yang dilakukan setelah salam bukan bagian sholat. Oleh karena itu dilakukan sebelum salam yang masih di dalam bagian sholat itu sendiri sebagai bentuk tambalan bagi pengurangan tersebut. Makanya nanti kita akan dapati kesalahan yang diakibatkan kelupaan yang sifatnya penambahan itu sujud sahwinya setelah salam. Karena sholat tersebut tidak butuh untuk ditambal karena tidak ada pengurangan di dalamnya, tidak ada lubang dalam sholat tersebut. Nah, jadi ini maknanya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kelupaan tadi menyebabkan pengurangan dalam sholat, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam karena fungsinya untuk menambal kekurangan pada sholat tersebut. Wa idza kana min ziyadatin karok'ah, apabila sujud sahwi tersebut min sababiyah, disebabkan karena ada suatu penambahan, karok'ah seperti tambahan satu rakaat. Ini contoh yang nomor 2 ketika Rasulullah SAW kelupaan lalu sholat 5 rakaat. Kata beliau, lam yajma' fi shalah baina ziyadataini. Maka janganlah dia menggabungkan 2 penambahan dalam sholat. Maksudnya jangan sujud sahwi sebelum salam, karena itu justru akan menambahkan tambahan yang baru. Tadi kan sudah ada tambahan 1 rakaat. Kalau antum sujud sahwinya sebelum salam, maka ada tambahan lagi di sini, sehingga ada dua tambahan. Bal yakunu sujudu ba'da salam, tetapi sujudnya atau sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dilakukan setelah salam. Jadi sujud sahwi yang dilakukan setelah salam fungsinya tidak seperti sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Yang setelah salam bukan untuk menambal. Jadi beda dengan yang sebelum salam yang fungsinya untuk menambal. Tetapi beda fungsinya, beliau mengatakan li'annahu irghamun lisyaitani. Karena sujud sahwi tersebut yang dilakukan setelah salam irgham lisyaitan. Irghamun lisyaitan, yaitu sebagai penghinaan atau untuk membuat syaitan kecewa. Membuat syaitan kecewa, membuat syaitan hina dan kecewa. Bimanzilati sholatin mustaqillatin jabara bi raqsa sholatihi. Dan ini sama seperti sholat menyendiri untuk menambal kekurangan di dalam sholat. Jadi setan itu ketika akan terus di antara misinya itu mengganggu, ya, di antaranya dengan cara melalaikan dalam ketaatan, khususnya dalam masalah sholat. Ketika Bani Adam kemudian dia lalai dalam sholatnya, sehingga dia benar-benar lupa dia, maka syaitan melihat bahwasanya dia sudah berhasil, bahagia dia, gitu maksudnya, bahagia. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan sujud sahwi sebagai kafarah dari kesalahan yang dia lakukan, sehingga ketika dia menunaikan kafarah ini, syaitan pun kecewa, syaitan pun sedih karena melihat usahanya gagal, tidak berhasil. Ini makna irghaman lisyaitan. Fa innan nabiyya ja'ala sajdataini ka raka'atin. Karena Nabi SAW menjadikan 2 sujud ini seperti 1 rakaat. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis. Wa kadzalika idza syakka wa taharra. Nah, berikutnya
Begitu juga apabila seorang itu menemui keraguan-raguan di tengah sholatnya. Saya ini sudah rakaat kedua atau ketiga sekarang, ragu. Wa taharrah, dan dia bisa mendapati mana yang lebih kuat. Sering saya ulangi contoh-contohnya. Dia berhasil mendapati mana yang lebih kuat. Lalu dia memilih yang kuat ini. Oh, ternyata ini rakaat yang ketiga. Karena tadi saya ingat, tadi saya sujud sahwi. Telah tasawuf awal. Saya ingat, tadi saya waktu bangkit itu angkat tangan. Ketika bangkit, angkat tangan. Berarti saya tadi sudah tasawuf awal. Ini rakaat ketiga, bukan rakaat kedua. Dia milih ini rakaat ketiga. Kata beliau kemudian, fa innahu atamma sholatahu, maka orang ini menyempurnakan sholatnya, menyelesaikan sholatnya sampai salam. Wa innamas sajdatani litarghimi syaitani, dan diwajibkan sujud sahwi tak lain sebagai targhim lisyaiton, yaitu sebagai untuk menghinakan syaitan dan untuk membuat syaitan itu kecewa. Fayakunu ba'da salam, maka ini dilakukan setelah salam. Kenapa? Ya karena memang tidak ada pengurangan sama sekali dalam sholatnya itu. Tidak ada yang kurang sama sekali. Wa kadzalika idza sallam wa qad baqiya alaihi ba'du sholatihi summa akmalaha faqad atammaha. Begitu juga apabila dia salam, yaitu menyelesaikan sholatnya. Wa qad baqiya alaihi ba'du sholatihi, namun masih ada sholat yang ketinggal. Seperti orang sholat zuhur salam di rakaat kedua, yaitu kurang rakaat. Tsumma akmalaha faqad atammaha, maka kemudian dia menyempurnakannya, maka dia telah menyelesaikannya. Seperti dibahas sebelumnya, kalau kita sholat zuhur misalkan 3 rakaat, kemudian kita ingat setelah salam, maka kita berdiri takbiratul ihram, sholat lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian salam, selesaikan. Lalu sujud sahwinya setelah salam. Maka beliau mengatakan di sini, summa akmala faqad atammaha wassalamu minha ziyadatun. Dan salamnya tersebut adalah tambahan. Salamnya tersebut adalah tambahan. Salam yang mana maksudnya? Salam yang kedua. Salam yang kedua itu adalah tambahan. Makanya sujud sahwinya setelah salam. Wassujudu fi dzalika ba'da salam, dan sujudnya dalam hal tersebut setelah salam. Li'annahu irghamun lisyaitan, karena sujudnya tersebut untuk membuat syaitan kecewa dan hina. Nah, itu kan gambaran ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 3 rakaat, dalam riwayat yang lain 2 rakaat. Kemudian setelah diingatkan lalu beliau menyempurnakannya, 2 rakaat 1 rakaat salam, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Sama halnya, karena di situ ada tambahan, penambahan. Apa penambahannya? Salam yang kedua. Penambahannya adalah salam yang kedua. Waktu keliru tadi itu kan sudah salam. Setelah 2 rakaat atau setelah 3 rakaat sudah salam. Assalamualaikum. Itu salam penutup sebenarnya sudah. Yang dia tambahkan seharusnya kan hanya rakaat yang kurang, apakah 1 atau 2. Tapi harus salam sebagai penutup kembali. Tapi penutup yang kedua itulah sifatnya tambahan, kelebihan di dalam sholat. Oleh karena itu sujud sahwinya dilakukan yaitu setelah salam. Wa amma idza syakka wa lam yatabayyan lahu rajih. Adapun apabila dia ragu namun tidak jelas bagi dia mana yang kuat, yang lebih banyak atau lebih sedikit. Fahuna imma an yakuna shalla arba'an aw khamsan. Maka di sini mungkin dia sudah sholat 4 rakaat atau 5 rakaat. Mafhum insyaallah ini maksudnya 4 rakaat atau 5 rakaat. Artinya kalau benar pilihan dia,
Ini kan dia ragu. Dia ragu. Kemudian mengingat-ingat, nggak ada sama sekali yang lebih kuat. Apa kewajiban dia? Apa kewajiban orang ini? Selain sujud sahwi, sebelum sujud sahwi, membangun di atas keyakinannya. Memilih yang apa? Jumlah lebih sedikit. Memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah, dia kan tidak tahu ini benar apa salah. 3-2, dia milih 2. Apakah dia benar di rakaat kedua sekarang atau justru rakaatnya? Kan dia tidak tahu karena benar-benar blank, lupa. Setelah dia selesai, maka kan kemungkinan ada dua kemungkinan. Dia sholat 4 rakaat berarti benar, atau dia keliru. Dia berarti sholat 5 rakaat, ini maksudnya. Makanya beliau mengatakan imma an yakuna shalla arba'an aw khamsan. Bisa jadi dia itu sholat 4 rakaat, berarti benar pilihannya ketika dia milih yang lebih sedikit. Aw khamsan, atau dia ternyata sholatnya 5 rakaat, berarti waktu itu keliru dia. Ya, seharusnya yang benar 3, tapi dia milih 2. Tapi karena dia harus milih yang lebih sedikit, dia milih 2 sehingga sholatnya yang dia kerjakan adalah 5. Maka beliau mengatakan, fa in kana shalla khamsan. Tapi tadi disebutkan keadaan seperti ini, saya tanya nih, keadaan seperti ini itu sujud sahwinya kapan? Setelah apa sebelum salam? Sebelum salam. Nah, kenapa sebelum salam ya Ustaz? Nah, beliau jelaskan di sini penjelasannya. Fa in kana shalla khamsan. Apabila ternyata dia sholat 5 rakaat. Dia sholat 5 rakaat, berarti ada penambahan. Tapi kan bentuknya beda. Dia kesalahan ini didasari karena keraguan tadi. Beliau mengatakan apa fungsinya 2 sujud itu? Fasajdatani yashfa'ani lahu. Maka 2 sujud sahwi yang dia lakukan itu yashfa'ani, menggenapkannya menjadi 6, digenapkan sekalian gitu. Karena tadi Rasulullah sampaikan 2 rakaat sujud sahwi itu seperti 1 rakaat. Liyakuna ka'annahu qad shalla sittan la khamsan. Seolah-olah dia telah mengerjakan sholat sebanyak 6 rakaat, bukan 5 rakaat. Wa hadza innama yakunu qabla salam. Dan yang seperti ini seperti ini harus dikerjakan sebelum salam, dilakukan sebelum salam. Seolah-olah dia kurang rakaatnya ya kan, harus nambah rakaat lagi. Seolah-olah dia sholat 6 rakaat bukan 5 rakaat. Kan ada pengurangan, maka dilakukan sebelum salam. Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya di sini beliau menegaskan kepada kita. Pertama ya ikhwan, dalam biar mudah memahami masalah sujud sahwi, kembali kepada 4 dalil yang kita bahas sebelumnya itu. 4 dalil tadi. Itu mewakili semua. Nah, adapun kesimpulan yang disebutkan di akhir ini itu agar memudahkan kita, itu seharinya. Artinya maksudnya apabila kelupaan tersebut menyebabkan adanya pengurangan dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Karena fungsi sujud sahwi ketika itu adalah menambal kekurangan tersebut. Tapi apabila kelupaan tersebut menyebabkan adanya penambahan dalam sholat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Fungsinya apa? Membuat syaitan itu kecewa, ya, sedih karena makarnya gagal dan tidak berhasil. Baik. Wa hadzal qaulul ladzi nasarnahu. Pendapat inilah yang kami kuatkan, yaitu yang kami pilih. Huwallazi yusta'malu fihi jami'ul ahadits. Pendapat inilah yang memfungsikan semua hadis-hadis berkaitan dengan sujud sahwi. La yutraku minhu haditsun ma isti'malil qiyasis sahih fi ma lam yarid fi nasun. La yutraku minha haditsun, yang sehingga dan tidak dilewati satu hadis pun ma isti'malil qiyasis sahih, dengan menggunakan kias yang benar, fima lam yarid fi nasun, dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya. Artinya apabila nanti kita dapati
penambahan atau kasus karena kelupaan ini selain yang terdapat dalam hadis-hadis tadi, yang 4 tadi, maka kita tinggal mengkiaskan saja. Ini maknanya beliau. Seandainya ada kesalahan disebabkan lupa, kasus yang berbeda dengan yang terdapat dalam 4 hadis yang sebelumnya itu, maka kita tinggal mengkiaskan dengan kias yang sahih. Wa ilhaqu ma laisa bimansus bima yusbihu minal mansus. Dan kita mengikutkan masalah yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya terhadap masalah yang menyerupai dia, mirip dengan dia yang ada nasnya. Ini makna kias ya. Kias itu ya ini, ilhaq ma laisa bimansus bima yusbihu minal mansus. Baik. Berikutnya beliau mengatakan sujudus sahwi litarki syai'in minas sunani. Sujud sahwi karena meninggalkan perkara sunnah, yaitu sunnah-sunnah sholat. Kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang pembagian sholat atau bagian-bagian sholat. Bahwa sholat itu ada beberapa bagian. Betul, ayo. Ada beberapa bagiannya. Apa itu, ayo? Rukun, apa lagi? Wajib, sunnah atau hay'ah ya. Rukun, wajib atau sunnah. Sunnah itu ada 2, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu juga disebut dengan hay'ah. Para ulama mengungkapkannya dengan istilah hay'ah. Untuk apa? Untuk sunnah-sunnah fi'liyah. Nah, beliau di sini menjelaskan tentang sujud sahwi karena meninggalkan sunnah. Jadi seorang kelupaan sehingga dia meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Apakah ada sujud sahwi bagi dia? Beliau mengatakan, man taraka sunnatan nasiyan sajada lis-sahwi. Barang siapa yang kelupaan sunnah, satu sunnah, barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah, yaitu sunnah sholat, karena lupa, maka dia melakukan sujud sahwi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, likulli sahwin sajadatani. Setiap kelupaan itu mengharuskan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Wahwa sunnah, tetapi hukumnya sunnah, enggak wajib. Nah, ini hukumnya. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. La yakunu wajiban, tidak wajib. Li'alla yazidul far'u ala azlihi. Agar tidak menambahkan cabang kepada aslinya. Karena kalau wajib nanti malah menambahkan yang wajib. Paham malah? Salat kan sudah kita bagi nih. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ini sunnah. Ini sunnah. Kalau nanti diwajibkan sujud sahwi karena kelupaan ini, jadinya wajib. Sehingga ini maksud beliau menambahkan cabang kepada asal, kepada pokok, itu maksud beliau. Jadi di sini intinya begini saudaraku, teman-teman yang dibaca oleh Allah Ta'ala, kaitan sujud sahwi karena meninggalkan yang sunnah, maka kita perhatikan ucapan beliau. Barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah sholat karena lupa. Jadi di sini karena lupa. Sunnah sholat itu bagian dari sholat yang bila ditinggalkan meskipun dengan sengaja tidak merusak sholat. Tidak merusak sholat. Ini harus kita ketahui. Sengaja tidak melakukannya, sudah sengaja dari awal, sholatnya tetap sah. Ini yang harus kita ketahui. Oleh karenanya, apabila seorang dari awal memang sudah tidak mau melakukan sunnah itu, maka tidak disyariatkan bagi dia sujud sahwi. Tidak disyariatkan bagi dia sujud sahwi. Memang dari awal dia tidak mau melakukannya. Contoh bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud bagi yang mengatakan sunnah. Memang misalkan ada kepentingan sehingga pengen cepat-cepat. Atau seorang tidak baca doa istiftah, atau tidak baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ini kan sunnah-sunnah semua. Dia memang tidak sengaja tidak membaca, sengaja tidak membacanya karena mungkin tergesa-gesa dan yang lainnya. Maka kita katakan tidak ada sujud sahwi bagi antum. Kenapa? Karena antum meninggalkan sunnah tersebut sengaja. Beda dengan seorang apabila dia
niat membacanya tapi karena lupa sehingga dia meninggalkannya. Ketika sujud misalkan, aduh lupa tidak baca surat tadi. Lupa. Oh, ini misalkan Allahu Akbar, dia kira sudah rakaat ketiga ini, tapi masih rakaat kedua, gitu kan? Sehingga dia tidak baca surat. Ya tadi anak lupa tidak baca surat setelah membaca Al-Fatihah. Nah, berarti dia kan kelupaan sehingga meninggalkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka bagi dia sunnah hukumnya untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar dia tidak terlewat dari pahala dan keutamaan sunnah. Karena memang dari awal dia sudah ingin melakukannya, tapi karena kelupaan, karena lalai sehingga dia meninggalkannya. Maka sujud sahwi di sini fungsinya adalah biar orang ini tidak kelewatan dari pahala sunnah-sunnah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Pembahasan baru. Mungkin ada yang kurang jelas atau pertanyaan, silakan. Silakan langsung. Atau sudah fokus sama silsilah mau ujian? Ayo Wahyu dulu, ayo. Gimana? Tayyib. Ini menyelisihi madhab ini. Kita ini sudah madhab ini nih kan. Jadi pertanyaannya apakah boleh ya segala bentuk kesalahan karena lupa, pengurangan atau penambahan itu sujud sahwinya hanya dilakukan di sebelum salam. Karena tadi kita kan bilang pendapat yang paling kuat. Ya, itu maksudnya kan? Ada madhab lagi nggak Ustaz? Berat itu ini. Tayyib. Sebagai ulama berpandangan seperti itu memang. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Tapi ini pendapat yang kuat insya Allah. Dan ana condong ke sini, yaitu memperinci. Karena memang kalau kita perhatikan ada beberapa hadis dan semuanya sahih. Kadang Rasulullah melakukan di sebelum salam, kadang melakukannya setelah. Bukan rukun. Kalau rukun pernah kita bahas berkali-kali ya kan. Hukumnya beda. Kalau pengurangannya itu sifatnya rukun, ada dua kemungkinan. Yang jelas rukun nggak boleh ditinggalkan. Kemungkinan yang pertama adalah dia itu ingatnya di dalam sholat. Kalau ingatnya masih di dalam sholat, ada dua kemungkinan lagi. Kemungkinan yang pertama adalah masih di rakaat yang sama. Kalau masih di rakaat yang sama, maka dia kembali balik kepada rukun yang kelewatan tadi. Kalau yang kelewatan tadi ruku, maka dia harus balik ke ruku meskipun dia sudah sujud. Itu kalau masih di rakaat yang sama ingatnya. Tapi kalau ingatnya sudah rakaat berikutnya, rakaat yang lain, maka dia tidak boleh balik. Tetapi dia melanjutkan sholatnya, rakaat tadi yang dia kelewat rukun tidak dihitung. Tidak dihitung. Kalau tadi yang kelewatan rukunnya rakaat pertama, sekarang dia rakaat kedua, maka rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Dia hitung sekarang masih rakaat pertama. Berarti nanti tidak usah tahiyat awal karena masih di rakaat pertama. Ini kalau kelupaan rukunnya itu di dalam sholat. Tapi kalau kelupaan rukunnya setelah sholat, kelupaan rukunnya itu adalah setelah sholat, maka seperti tadi sebenarnya, seperti kurang lebih yang seperti sujud sahwi. Apa itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jaraknya itu lama. Kalau jaraknya sudah lama, maka dia harus mengulang dari awal sholatnya. Seperti ada suatu kegiatan tertentu gitu, ulang dari awal. Tetapi kalau jaraknya masih dekat, masih pendek, nggak jauh, ya sekitar 3 menit sampai 5 menit atau sebelumnya atau langsung diingatkan, maka cukup dia itu menambahkan rakaat yang ada pengurangannya tadi. Misalkan dia lupa ruku di rakaat misalkan terakhir keempat, maka cuma nambah 1 rakaat itu saja. Kemudian salam.
Kemudian kata para ulama sebagian mengatakan dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi setelah salam. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah sujud sahwi berlaku pula pada sholat sunnah? Iya, berlaku pula pada sholat sunnah, sama. Sujud sahwi juga berlaku pada sholat sunnah. Tadi di awal sudah disampaikan sebenarnya. Ya, ada di situ. Coba di kitabnya ada. Nih. Mana tadi? Muhim lah, sama. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa setan itu takut dan lari mendengar azan. Iya betul. Apakah bisa azan ini digunakan untuk meruqyah? Atau azan yang dikatakan setan hanya azan yang dikumandangkan untuk sholat saja? Nggak tahu nah. Yang jelas azan memang kalau apabila mendengar azan maka setan pergi menjauh sejauh-jauhnya. Menjauh sejauh-jauhnya. Terutama setan yang menjadi qarin antum itu. Setan yang menjadi qarin antum itu menjauh. Makanya seharusnya ketika datang azan itu semangat untuk ketaatan itu kuat. Ya kan? Itu kuat. Kenapa? Karena faktor yang menghalangi antum untuk ketaatan itu berkurang. Itu berkurang. Tapi masalahnya faktor pada diri kita juga lemah gitu kan, itu masalahnya. Terutama malaikat ya. Malaikat yang bersama kita mungkin juga jauh. Karena bersama masing-masing kita ada itu malaikat dan qarin setan. Itu selalu bareng kita. Dimana apabila setan itu jauh maka malaikat semakin dekat, begitu sebaliknya seperti itu. Tapi apakah azan ini bisa digunakan untuk ruqyah? Allah taala saya nggak tahu ya, nggak pernah juga dengar, nggak tahu orang meruqyah pakai azan. Ini di azan nih, nggak pernah tahu mana. Allah taala alam bisawab. Nggak tahu. Gak bisa juga dikiaskan ya, gak bisa dikiaskan juga. Ruqyah itu dengan doa-doa syar'i dan dengan bacaan Al-Quran. Dengan doa-doa syar'i dan bacaan Al-Quran. Ada juga dengan praktek-praktek yang lain yang disyariatkan ya, seperti makan makanan tertentu, minum minuman tertentu, atau perbuatan-perbuatan tertentu. Tapi intinya ya ada pada itu, pada bacaan, baik itu doa-doa ataupun bacaan Al-Quran itu sendiri, tilawatul Quran. Karena ruqyah itu maknanya adalah membaca, bacaan. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Silakan, Bagas. Kif? Enahu. Hatta harful ghayah. Hatta itu harful ghayah. Jadi maknanya sampai ke tujuan. Ghayah, tujuan. Kalau intaha ila itu balago, sampai juga wasala. Intaha itu ya wasala. Jadi di sana maknanya sama itu maknanya. Hatta harful ghayah. Maknanya tujuan. Silakan tadi siapa? Betul. Pertama 2 rakaat selesai itu. Nah, ketika dua rakaat yang kedua kalinya, nah imam itu dia lupa sehingga tidak tasyahud. Nah, dia berdiri, dia beristihad menyambungnya lagi dengan 2 rakaat yang berikutnya. Sehingga sholat yang kedua kali itu 4 rakaat. Nah, ketika itu riulah jamaah kan, mana kemudian datang saat mengumpulkan yang 4 tadi itu usah itu. Ya betul, nggak usah dihitung, karena salah dia, nggak ngaji al-wajiz. Ya seharusnya ketika pertama begini, makanya pentingnya ilmu ya kawan. Bener lah Allah Ta'ala bilang tuh la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nggak sama, orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu nggak sama. Yang namanya nggak sama, ya barat sama timur ya.
Ya, utara sama selatan, atas sama langit sama sumur. Itu nggak sama. Jangan nggak sama, cuma nggak sama. Ya, nggak sama itu bukan putih sama kuning begini, bukan. Nggak sama kata Allah Ta'ala. Itu dia bedanya, maka belajar. Yang kalau bilang betul apa salah dia salah. Seharusnya pertama, kalau imam itu keliru dan ada makmum yang mengetahui ya diingatkan. Diingatkan nggak itu? Diingatkan tapi sudah sempurna. Baik. Berarti udah mantap dia kan? Berarti kan sudah berdiri sempurna kan? Saya jawab. Ketika ini sholat taraweh. Nih, sholat taraweh. Dia niatnya 2 rakaat. 2 rakaat niatnya. Kemudian setelah 2 rakaat karena lupa kemudian bangkit. Karena lupa dia bangkit. Seharusnya dia salam, tapi karena lupa dia bangkit. Allahu Akbar. Makmum mengingatkan ya. Makmum mengingatkan. Seandainya pun nggak mengingatkan, intinya imam ini ketika dia ingatnya sebelum sempurna berdiri, sebelum berdiri sempurna, misalnya maka dia harus kembali duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian bagaimana kalau setelah ingatnya dia sempurna? Jawabannya sama. Dia harus kembali. Kenapa? Karena dia dari awal niatnya sholatnya cuma 2 rakaat. Ini nggak ada tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir nggak ada. Ini sudah selesai sholat inti 2 rakaat. Cuman bedanya yang tadi dia ingatnya sebelum sempurna takbirnya kemudian kembali, tidak ada sujud sahwi. Karena tidak ada penambahan di sana. Sebab dia belum masuk bagian atau posisi atau rukun yang lain, belum masuk dia. Tapi dia kembali lagi. Tapi kalau dia tadi yang ingatnya setelah sempurna berdiri, maka bagi dia sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum apa setelah? Sebelum salam apa setelah salam? Sebelum apa setelah salam? Kalau sebelum salam apa yang ditambal? Nggak ada. Tapi setelah ada tambahan di sana. Apa tambahan? Tadi itu rakaat baru itu. Rakaat baru tadi itu. Maka dia kembali. Ini seharusnya dilakukan. Kalau seandainya imam itu karena dia meyakini bahwasanya dia yang benar. Allahu Akbar. Masuk rakaat ketiga dia. Yakin benar, sudah enggak gubris. Subhanallah. Misalkan. Enggak beja. Karena dia yakin benar atau karena sudah sempurna, dilanjutkan. Kemudian salam. Maka setelah salam, makmum, ini yang sudah ngaji pasti diingatkan. Tadi Anda sholat 3 rakaat. Jangan begitu. Tadi Anda sholat 3 rakaat. Nah, berarti kelebihan 1 rakaat. Baru kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam itu sudah seperti biasanya. Tip. Allah Ta'ala alam seperti itu. Belajar. Allah Akbar. Ustaz. Tulisannya ini ujian. Balas nih nguji anak ini. Apakah tetap wajib untuk sujud sahwi orang yang sholat 3 rakaat asar karena lupa, kemudian dia baru ingat setelah sholat maghrib? Gimana cara ingatnya ya? Gimana cara ingatnya? Kalau ada orang yang ingatkan mungkin ya, tapi orang yang ingatkan juga tega. Masuk nunggu habis maghrib gitu kan? Masalahnya ini ingatnya sampai habis maghrib. Bayangkan antum ya. Orang itu semakin lama waktunya kan semakin lupa. Ini malah ingat. Atau pas sholat maghrib dia diingatkan sama setan. Ya setan justru gitu, setan itu. Dia masuk di situ menyibukkan kita dari hal yang lebih penting untuk hal yang penting, tapi menyibukkan melarikan kita yang lebih penting. Apa yang dia lakukan? Kalau seperti dia yakin memang tadi sholat 3 rakaat, dia harus sholat lagi 4 rakaat. Karena sholatnya tidak sah. Sholatnya 4 rakaat nggak boleh nambah. Karena jaraknya sudah lama sekali. Sholat maghrib. Apakah wajib untuk saya mengkodok? Ya, mengkodok betul. Apakah wajib untuk saya mengkodok 1 rakaat dan sujud sahwi? Tidak. Kewajiban antum adalah sholat lagi, yaitu 4 rakaat. Karena sholat antum sudah tidak sah tadi itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.